Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yakninya saya sendiri, Rahmila Putri, dan rekan saya, Friska Amelia Putri. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan intervensi dalam psikologi komunitas. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Friska Amelia Putri. Baiklah, saya Friska Amelia Putri akan menyampaikan materi kelompok kami tentang pendekatan intervensi dalam psikologi komunitas. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian intervensi. Intervensi merupakan suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi sosial. Yang pertama, intervensi individual. Intervensi individual merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Intervensi individual terbatas pada interaksi 2 orang antara klien dan terapi. Sedangkan intervensi kelompok memungkinkan jaringan hubungan yang jauh lebih kompleks untuk berkembang. Intervensi individual merupakan kegiatan psikoterapi yang melibatkan seorang ahli terapi yang menjadi penolong bagi kliennya yang mengalami masalah tingkah laku, kualitas hidup, dan lain-lain. Psikoterapi individual digunakan untuk mendiskusikan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan melibatkan interaksi antara seorang ahli terapi dan klien. Yang kedua, intervensi kelompok. Fitriyah dan Jauhar mengemukakan bahwa intervensi kelompok merupakan terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki penyakit emosional yang telah dipilih secara cermat yang kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang dibimbing oleh ahli terapi yang sudah terlatih untuk membantu satu sama lainnya dalam menjalani perubahan kepribadian. Terapi kelompok merupakan salah satu aplikasi prinsip yang berdasarkan terapeutik ke dalam satu individu atau lebih secara bersamaan untuk mengklarifikasi konflik psikologi mereka sehingga mereka dapat hidup dengan normal. Kelompok psikoterapi adalah suatu bentuk aktivitas dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah atau kekacauan pribadi para anggota, misalnya keluarga. Kebanyakan bentuk intervensi kelompok sangat menekankan interaksi interpersonal. Artinya, kebanyakan bentuk intervensi kelompok memanfaatkan fakta bahwa pengalaman intervensi kelompok itu sendiri didasarkan pada interaksi dengan orang lain. Di dalam intervensi kelompok, seorang klien membentuk hubungan bukan hanya dengan seorang terapi, tetapi juga dengan orang lain yang ada di dalam ruang interferensi. Jadi, interferensi kelompok melibatkan respon interpersonal yang lebih besar. Baiklah, terima kasih kepada saudari Friska Amelia Putri. Untuk materi selanjutnya mengenai intervensi komunitas yang akan saya sampaikan sendiri. Menurut Slamet dan Markham mengemukakan bahwa psikologi komunitas merupakan sebagai pendekatan terhadap kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah. Menurut Kaplan, Sandok, dan Grip mengemukakan bahwa intervensi komunitas dapat dikatakan juga sebagai terapi jaringan kerja sosial yang dikumpulkan bersama komunitas atau jaringan kerja sosial pasien yang terganggu. Sedangkan menurut Prawitasari, ia mengemukakan bahwa intervensi pada tingkat komunitas akan mendukung suatu proses terapi untuk bagi individu dan keluarga dan sebaliknya. Intervensi individual dan keluarga
akan mendukung keberhasilan proses konstruksi komunitas. Menurut Slamet dan Markham, mengemukakan terdapat dua konsep yang sangat melekat pada pendekatan psikologi komunitas, yaitu pencegahan dan pemberdayaan. Pencegahan gangguan jiwa bertujuan untuk menghemat biaya perawatan penderita. Pemberdayaan manusia dalam masyarakat bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit jiwa. Penjelasan dari pencegahan yaitu ada 3 jenis dalam pencegahan. Yang pertama, primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ialah upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Pencegahan sekunder adalah usaha diagnosis dini atau suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Sedangkan pencegahan tersier adalah upaya rehabilitasi terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Rehabilitasi ini dapat berupa konseling, pelatihan, dan lain-lain. Menurut Plante, mengemukakan bahwa pencegahan program primer berusaha untuk mencegah masalah berkembang melalui penggunaan pendidikan. Program pencegahan sekunder, upaya untuk intervensi awal sebelum masalah itu berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Program pencegahan tersier, usaha untuk minimalkan dampak kejiwaan serius atau masalah lainnya. Mereka dasarnya sama seperti pengobatan lain, tetapi biasanya mengacu intervensi berbasis masyarakat. Kedua, penjelasan mengenai pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya mencegah terbentuknya perasaan tak berdaya dan pasrah para individu atau kelompok individu yang terkena suatu dampak perubahan lingkungan yang merugikan korban penipuan, kesewenang-wenangan, dan lain-lain kelompok dalam masyarakat yang rentan adalah remaja dan lain-lain. Menurut Slamet dan Markham, ia mengemukakan bahwa ada 5 metode intervensi dalam perubahan, yaitu konsultasi. Konsultasi ialah mengajak orang yang mempunyai peran yang besar dalam masyarakat untuk membantu mengatasi suatu masalah kesehatan mental masyarakat. Yang kedua, mengadakan layanan masyarakat sebagai pengganti layanan rumah sakit, tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Yang ketiga, intervensi krisis, misalnya bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang dalam keadaan stres akut agar terhindar dari gangguan yang lebih parah dan menahun. Yang keempat, intervensi pada usia dini adalah yang banyak dilakukan di Indonesia sejak tahun 1975 hingga sekarang, misalnya program Ibu Bayi dan Balita. Yang kelima, mengembangkan berbagai pelatihan upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan membuat tulisan-tulisan singkat tentang upaya cepat mengatasi berbagai keadaan darurat psikologis, misalnya kecemasan. Mengatasi kecemasan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Dan maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang tepat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.